Beli tomat di warungnya Pak Mamat. Yang jawab salam semangat, semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua Taklim yang saya hormati beserta para pengurusnya, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda Perumahan Rabayu Regensi yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di kesempatan sore yang penuh berkah ini senantiasa dalam keadaan bahagia lahir batinnya, sehat jasmani rohaninya. Insya Allah yang ahli silaturahmi senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang usianya, berkah berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur mari senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Bersyukur bukan hanya karena dapat rezeki materi, setiap saat wajib kita syukuri atas nikmat iman. Alhamdulillah, atas nikmat Islam. Alhamdulillah, atas nikmat kesehatan. Alhamdulillah, tidak hanya sehat tapi Allah berikan juga afiat. Kita sehat, Allah berikan keringanan bisa pergi ke taklim, itu pun rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah yang ahli silaturahmi mudah-mudahan dikabul semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang tadi dalam keadaan kurang sehat, pulangnya jadi sehat. Amin. Yang datang sehat, pulangnya makin sehat, bugar. Amin. Yang datang dalam keadaan galau, pulangnya jadi bahagia. Amin. Yang datang dalam keadaan sedih, sedihnya Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang datang pusing, sempit, pulang nanti jadi lapang. Yang datang pusing, banyak cicilan, pulang Allah luaskan rezekinya, Allah lunaskan hutangnya. Ucapan adalah doa. Maka perbanyaklah berucap yang baik karena apa yang kita lempar maka itulah yang akan kembali lagi kepada kita. Perbanyaklah melempar kebaikan, melempar ucapan baik,
melempar omongan baik, melempar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan akan mantul lagi kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pribadi, meski lebaran sudah lewat, sekarang sudah masuk lagi bulan Dzulqa'dah. Kalau tidak salah sudah tanggal 8 atau 9 bulan Dzulqa'dah. Sudah mau lebaran haji lagi malah ya Bu ya. Insya Allah tanggal 17 Juni bulan depan. Tidak ada salahnya karena waktu lebaran kemarin saya tidak bisa berkunjung ke ibu-ibu, ke ibu ketua tidak datang, ke sesepuh semua saya tidak bisa datang. Yang pertama hujan, betul tidak Bu? Rabayu Regensi hujan tidak? Pas lebaran hujannya Bu ya. Tapi insya Allah meskipun jauh di mata tetap dekat dalam doa. Kalau saya mau minta maaf sekarang masih dimaafkan tidak? Dimaafkan tidak Ibu? Alhamdulillah. Namanya manusia, apalagi saya tukang ngomong. Karena dalam keterangan disebutkan man kasuro dikruhu kasuro khotouhu. Barang siapa yang suka banyak ngobrolnya pasti banyak salahnya. Tentu saya yang paling banyak dosa sama ibu-ibu. Kadang korupsi waktu, maaf ya Bu Ketua ya, harusnya 4:30, jam 4:30 lebih baru datang. Itu yang pertama. Dan insya Allah ibu-ibu semuanya tidak ada salah, tidak ada dosa. Meski ada, saya sudah memaafkan, saya sudah mengikhlaskan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya kembali ke fitrah insya Allah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung sebentar lagi Idul Adha, di bulan Dzulhijjah ada peristiwa agung, yakni Idul Adha. Dan di hari raya Idul Adha ada peristiwa haji. Haji dilakukan di bulan Dzulhijjah, puncaknya di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, namanya Arafah. Kita sama-sama doakan para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya yang sedang melaksanakan prosesi ibadah haji, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah lancarkan ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya. Dan ketika puncaknya Allah berikan kekuatan, karena ibadah haji adalah ibadah fisik ya Bu ya, sama dengan halnya umroh. Makanya kalau punya rezeki lebih, mumpung masih muda cepat daftar. Tapi tunggunya lama, Umi Naila. Kita berdoa kepada Allah yang maha kaya, yang maha memudahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan bisa haji plus ya Bu ya, atau haji puroda. Tidak ada salahnya kita berdoa. Haji plus berapa biayanya? 600 juta. Haji puroda berapa? Hampir 1 M. Kecil atau besar itu? Kecil atau besar? Kecil bagi Allah. Jangan dihitung pakai otak kita, nanti stres.
nanti boro-boro eman kata ibu ya, beras aja mahal saya pusing. Nah itu nggak bakal ke nggak bakal ke sama otak kita itu bakal capek, tapi berbicaranya tentang iman. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bisa haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau umroh tidak ibu? Nah gitu dong, semangat. Mau? Oh kata malaikat, ibu ini semangat nih, saya aminkan. Ibu yang aminnya semangat tahun ini umroh. Nah ibu-ibu yang lain harus semangat, karena doa gratis, tidak bayar, betul tidak? Ibu mau umroh tidak? Nah gitu dong, semangat, mau gitu, karena Allah melihat kesungguhan kita. Kalau ditanya aja ibu mau umroh tidak? Mau. Oh ini nggak serius, nggak serius kata malaikatnya, kayaknya setengah-setengah maunya. Jadi kalau ada yang ngajak ibu mau umroh, mau. Nah uangnya dari mana? Dari Allah ya. Orang yang berangkat umroh tidak semuanya pakai uang pribadi. Ada yang diongkosin suaminya, ada suami yang diongkosin istrinya, ada yang diongkosin tetangganya, ada yang ditraktir kawan kerjanya. Gak, bagaimana urusan pergi ke Mekah itu urusannya Allah, kuasa Allah. Bila Allah sudah berkehendak kita aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bentar ya Bu, minum dulu boleh? Bismillah. Itu peristiwa agung di bulan Dzulhijjah, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan keduanya ada ibadah kurban. Ibadah apa ibu? Kurban. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabatnya. Rasulullah itu kan pribadi yang sangat dikangenin sama sahabatnya. Jadi kalau nggak ada itu dicariin. Karena pribadi Rasul itu bila ada menyenangkan, bila ada dirindukan. Itu sosok Nabi, karena apa yang dibicarakan Nabi pasti akan membuat adem yang mendengarnya. Kita sedikit banyak harus mencontoh akhlak Rasul, betul tidak ibu? Bila kita ingin diakui umat Rasulullah SAW, jangan sebaliknya. Kalau kita adanya bikin berantakan, tidak adanya malah disyukuri, itu hati-hati. Berarti kita pribadi yang menjengkelkan. Kita tidak boleh buat jengkel orang lain, dan tidak boleh juga bikin orang lain jengkel kepada kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, tahun ini kamu kurban apa?" Tuh Bu, Rasulullah mah circle-nya circle sehat. Ibu tahu circle? Ibu tahu circle enggak? Orang yang di sekeliling kita itu circle ya. Rasulullah mah circle-nya sehat, yang ditanyain teh ibadah, yang ditanyain teh kurban. Bukan gini, ibu sudah punya emas berapa gram? Enggak. Atau gini, alhamdulillah ya saya udah punya beli emas lagi 80 gram. Itu circle tidak sehat ya Bu ya. Kalau Rasulullah circle-nya sehat. Sahabat, tahun ini kurban apa? Kata sahabatnya menjawab, alhamdulillah kurban unta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Sahabat yang ini tahun ini kurban apa? Kurban unta ya Rasulullah. Alhamdulillah bisa berkurban. Banyak sahabat yang ditanya Rasulullah. Terakhir ada sahabat yang sederhana. Sederhana maksudnya tidak lebih kaya dari sahabat-sahabat yang ditanya duluan. Lalu kata Nabi, itu sahabatku, kamu kurban apa tahun ini?
Saya punyanya hanya ayam jago ya Rasulullah. Apakah saya boleh berkurban dengan ayam jago? Rasulullah tidak mengiyakan, tapi Rasulullah senyum. Senyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban sahabat yang ingin berkurban dengan ayam jago, dijadikan dalil sebagian ulama bahwa ketika kita ada keinginan berkurban tapi tidak punya uang untuk membeli hewan kurban, maka bila adanya uang untuk membeli hewan jago, boleh silahkan kurban dengan hewan jago tersebut, ayam jago tersebut. Cuma jumhur ulama 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali menyebutkan tidak sah berkurban memakai hewan ayam jago. Tapi saya iri sama orang-orang yang tiap tahun bisa kurban. Bagaimana? Ya Allah, saya mau seperti orang lain dapat pahala kurban. Pahala kurban itu sangat amat besar. Setiap bulu hewan yang dikurbankan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga mau begitu ya Allah. Islam itu memudahkan. Islam itu tidak menyulitkan. Betul tidak Bu? Kalau kita mau dapat berkah sunnah kurban, sedekah kurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Memotong kurban itu kan waktunya 4 hari ya Bu ya. Pertama tanggal 10 Dzulhijjah namanya Idul Adha. Lalu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 namanya hari apa itu? Hari Tasyrik, yang kita haram berpuasa, tidak boleh. Serajin-rajinnya orang puasa Senin Kemis, hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Nah, maka ketika keinginan menggebu-gebu ingin mendapatkan pahala kurban sementara keadaan ekonomi tidak memungkinkan, maka ibu pas hari raya Idul Adha memotong hewan ayam jago dengan niat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berlatih berkurban dengan hewan ayam jago ini. Saya memohon tahun depan bisa berkurban dengan kambing atau dengan sapi. Ya Bu ya. Perlu latihan apa-apa juga. Jangan hanya ingin diberi terus ke hewan kurban itu ya. Apalagi kalau nggak kebagian nanti merepet ke panitia kurban. Mana jatah saya? Mana jatah saya? Harusnya seorang muslim itu jangan terus ingin diberi, tapi punya cita-cita ingin memberi. Banyak sekarang programnya. Sudah hebatlah sistem-sistem kurban zaman sekarang. Di setiap masjid ada fasilitas nabung kurban. Biasanya begitu ya. Setiap bulan setor 300.000, ada yang 200.000. Nanti pas sudah dekatnya dikasih tahu, ibu mau ikut hewan kurban kambing atau sapi. Kalau hewan kambing segini harganya, kalau hewan sapi segini harganya. Betul nggak Bu? Nah begitu. Jangan nabung teh. Mau kebeli emas 40 gram tahun 2025, mau kebeli gamis syar'i yang harganya 1 juta. Aduh, kita mau udah tua ibu. Pencapaian kita jangan hanya melulu materi. Emas yang banyak kita meninggal milik suami kita. Suami kita nanti nikah lagi, emasnya dipakai sama istri yang baru. Kejar akhirat. Kalau akhirat kita kejar, keberkahan Allah, dunia pun akan Allah berikan. Kalau hidup kita hanya mengejar dunia, mending kalau dapat. Kalau nggak dapat, capek ya, dapatnya enggak. Kalau kita kejar dunia, meski dapat belum tentu berkah. Kalau didapat tidak berkah, banyak harta, banyak materi pun jadi penyakit bagi yang dititipkannya. Harta itu kan hanya titipan. Betul tidak ibu? Titipan apa bukan? Titipan, boro-boro harta, napas kita aja titipan.
keluar masuk napas akan ada hisabannya, tangan dua akan ada hisabannya, kepala akan ada hisabannya, mulut, lisan, lidah, gigi akan ada hisabannya. Semuanya fasilitas ini titipan dari Allah. Maka bercita-citalah ketika memasuki bulan haji ingin di posisi orang yang berkurban, ingin memberi kebahagiaan untuk orang lain. Jangan melulu ingin diberi, bercita-citalah ingin memberi. Karena kebahagiaan bukan terletak di harta yang banyak, kebahagiaan bukan terletak di emas yang banyak. Kebahagiaan itu berada dalam iman dan amal soleh, ya Bu ya. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dengan wirid ini nih, dengan taklim, istiqomah taklim, minta dimudahkan dalam taat, minta dimudahkan dalam kebaikan. Suka berdoa begitu nggak Bu kalau sholat? Nah, harus naik kelas dong. Udah lebaran tahun 2024, doanya jangan melulu hanya ya Allah berilah saya rezeki yang banyak ya Allah. Salah tidak doa begitu? Tidak salah. Cuma lebih tepatnya lagi, ya Allah berikan rezeki saya untuk bekal ibadah. Ya Bu. Untuk apa banyak uang kalau nggak dibawa ibadah? Korun contohnya. Sampai sekarang terkenal kepelitannya, emasnya bukan lagi ratusan kiloan, tapi sudah banyak, saking banyaknya tidak terhitung lagi. Apakah mau kita dimasukkan ke golongan korun yang menumpuk-numpuk harta, tapi hartanya jadi beban di dunia dan akhiratnya? Berdoalah kepada Allah, minta harta, minta rezeki yang berkah untuk bekal ibadah. Di antaranya apa kesungguhan kita ingin diberikan harta yang berkah? Contohkan anak-anak kita bersodakoh, ya Bu. Zaman dulu ingat nggak Bu? Zaman kita dulu nabung pangkal kaya, betul nggak? Ingat nggak slogan itu? Nabung pangkal kaya, boros pangkal miskin. Slogan itu ternyata kurang tepat dalam dalam ilmu Islam. Yang pangkal kaya itu sodakoh, boros jajan aja bisa jadi sodakoh Ibu. Mana contohnya? Ibu lagi malas masak nih, lalu beli di kuliner Mabes, banyak kan? Lauk-lauk terserah, pokoknya ada yang jualan di sini juga ya. Ketika kita jajan ke tetangga, niatkan sedekah, biar perputaran uang itu ada. Namanya itu jalan sedekah, jalan berkah untuk kita. Jadi jangan mau jajan ditahan, nggak mau jajan nanti uangnya untuk beli spray yang bagus. Nanti spraynya bagus malah buat kita sakit. Naudzubillahimin dzalik. Jajan sok nggak apa-apa. Kalau niatnya jajan untuk membahagiakan pedagang, maka Allah akan mudahkan rezeki kita untuk beli lagi jajanannya. Jangan pelit, untuk diri sendiri aja jangan pelit. Kalau bahasa kerennya sekarang anak-anak muda, apa ya namanya ya? Reward katanya, penghargaan untuk diri sendiri. Boleh, tapi jangan kebablasan. Ibu udah capek nih, aduh minggu ini udah capek kata Bu Ketua, banyak kali kegiatan. Pak, ayolah sekali-kali makan di luar, di kafe. Boleh, itu namanya sedekah, membahagiakan diri kita sendiri. Dan itu emak-emak penjaga mental kebahagiaan emak-emak. Saya kasih tahu ya, mama itu lelah, mama itu capek, dari mulai melek mata sampai merem lagi semua diurusin oleh emak-emak. Apakah ibu-ibunya, apakah bapak-bapak tidak ikut? Cuma 1001 ya Bu ya. Kadang kita capek, main HP aja cuek. Nah, jadi dengan jajan itulah mudah-mudahan jadi jalan sehatnya mental kita. Cuma
tidak boleh berlebihan, karena apa-apa juga yang berlebihan tidak baik. Makan bakso 3 hari sekali tiap pasar kaget wajar, nggak apa-apa. Mensyukuri nikmat sehat, mumpung masih sehat nikmat makan bakso, makan soto, duduk di pasar kaget, tapi jangan lama-lama duduknya. Kalau duduknya lama-lama emak-emak nanti ngobrol kesana kemari. Boleh, silahkan. Jadi apapun itu kalau diniatkan ibadah maka akan jadi barokah. Makanya ajarkan anak-anak kita untuk bersedekah. Ketika Jumat berkah, mungkin tidak seberapa, hanya permen, hanya jajanan, nih kasih ke kawannya, nih kasih ke teman mainnya. Itu padahal tidak seberapa, hanya jajanan 1000-an. Tapi anak-anak akan merekam bahwa orang tuanya mengajarkan untuk terus ingin berbagi, dan dengan berbagi inilah jalan meraih keberkahan, kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari ini silaturahmi perdana setelah libur panjang ya Bu ya. Kalau nggak salah dari bulan Saban pun udah libur ya Bu Ketua ya. Saban, Ramadan, Syawal, 3 bulan liburnya. Udah Allah kasih bonus, jangan keenakan libur nanti lama-lama males lagi mulainya. Niatkan taklim karena Allah, semakin semangat lagi karena usia kita tidak muda lagi. Maka dengan niat mengisi sisa usia dengan pengajian ini, mudah-mudahan jadi jalan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan dengan kompaknya taklim, berapapun yang hadir orangnya tidak apa-apa, makmur masjidnya, berkah perumahannya. Tetap fokus pada kebaikan untuk kita semuanya. Jangan mencibir, jangan nyinyir sama orang yang belum mau ke masjid, tapi jadikan ladang pahala oleh kita. Doakan mereka. Mudah-mudahan suatu saat yang belum terketuk hatinya ingin taklim, yang belum terketuk hatinya ingin ikut ngaji di masjid, suatu saat Allah lembutkan hatinya, bisa ikut gabung memakmurkan Masjid Al-Huda ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah dan menjadi jalan keberkahan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Laila yang telah memimpin kajian fikih.
Acara yang kelima, pengumuman dari Ketua Majelis Taklim. Kepada Ibu Ketua kami persilakan.